Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian penabisan dan peneguhan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 akan segera kita mulai. Saya undang semua jemaat untuk berdiri. Mari kita menyambut prosesi masuk para pendeta Sinode GKY, anggota BPMS, dan juga para calon pendeta ke dalam ruang ibadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dengan suara terbaik kita persembahkan yang terbaik, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku.
besar kita. Sabdanya, pujilah, pujilah, umat berfirmanlah, menghadap Allah di antara anaknya, lapangkan urusan mulia baginya. Sebagai orang percaya, kita ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal. Kristus membeli kita dan mengutus kita ke dalam dunia untuk memuliakan namanya. Oleh sebab itu, mari kita bertekad dengan lagu berikut ini, penghormatanku. Kita berjanji di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Kita ingin memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Singer akan membantu kita, memimpin kita memasuki lagu ini. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup katakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu. Sama-sama kita nyanyikan, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karyamu. Selamatkanku, kuasamu, bangkitkanku, mulia bagi Allah, untuk semua karyamu. Singer akan menyanyikannya. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang di Kalvari. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karyamu. Darah-Mu bebaskanku, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah, untuk semua karyamu. Mari kita berdoa, saudara. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, kami menghampiri tahta-Mu dengan pujian di dalam hati kami. Dengan rasa sukacita yang besar di hadapan Tuhan, kami menghantar ke-9 hamba-Mu yang pada hari ini akan ditabiskan menjadi pendeta. Gereja
Kristus Yesus. Tuhan, betapa kami bersyukur melihat kenyataan yang dapat kami saksikan bersama, bahwa perjalanan hidup seorang hamba Tuhan menemui satu titik ketika mereka tahu bahwa satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan mereka melayani Tuhan, menyerahkan hidup, memenuhi panggilan. Dan itulah tujuan kami di dalam kami menjalani hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Kami sadar bahwa hidup ini penuh dengan begitu banyak kelemahan. Kami sadar bahwa kami memiliki begitu banyak keterbatasan. Tetapi Allah yang sempurna itulah yang menyempurnakan kami yang tidak sempurna ini untuk bisa dilayakkan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, menggembalakan jemaat. Dan kami sadar bahwa itu bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Karena kemungkinan besar ada begitu banyak kepentingan-kepentingan di dalam diri kami sendiri yang harus kami kalahkan demi Kristus yang kami layani. Kiranya komitmen ini akan terus ada di hati setiap hamba-hamba Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi ke-9 hamba-Mu ini Tuhan, yang pada hari ini kami bersama-sama hadir di ruangan ini, di ruang ibadah ini, untuk memuji Tuhan atas kesaksian yang telah mereka lakukan bersama di dalam perjalanan pelayanan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah ruangan ini dan juga hadir di dalam hati kami dan memimpin seluruh jalannya acara ini dengan baik. Dan satu hal yang kami tahu, bahwa ketika kami mempersembahkan ke-9 hamba-Mu di hadapan Tuhan, yang kami rindukan mereka dapat terus melayani Tuhan dengan setia sampai akhir, sampai mati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ibadah penabisan pendeta pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan khotbah. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada hamba Tuhan yang setia, Pendeta Bubiti Kualu yang hari ini akan menyampaikan khotbah. Mari kita persiapkan hati kita, lagu berikut menjadi pengantar kita. Kita seperti piala yang ingin dipenuhi secara limpah oleh firman Tuhan. Limpahlah pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genapkan dirimu, memenuhi hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau akan diberi, memenuhi hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Shalom. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan
terima kasih untuk privilege, kehormatan yang begitu besar yang diberikan pada saya, boleh berada di antara rekan-rekan sepelayanan dalam event yang sangat khusus ini dan mulia. Siapakah saya di antara sekian banyak rekan pelayanan yang Tuhan pakai, sehingga saya kemudian yang berdiri di sini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua adalah izinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada rekan-rekan sepelayanan yang akan ditahbiskan menjadi pendeta. Dan seorang lagi yang akan diteguhkan sebagai pendeta. Saudara, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah satu tema yang semua juga tahu, saudara ya. Seeking the approval of God. Yang diambil dari Galatia 1 ayatnya yang ke-10. Tapi sebelum kita membacanya, di beberapa ayat dari kitab Galatia kita akan berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, yaitu kepada Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran sampai kepada detil-detilnya. Dengan satu permohonan, kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi berkenanlah dalam kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan, untuk menyapa manis buat kami semua melalui firman-Mu dalam pemendetaan, penabisan pendeta pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu menerangi, meneguhkan, menguatkan rekan-rekan sepelayanan yang akan diteguhkan dan semua kami untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menggenapi panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita melihat dari bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Galatia. Dari kitab Galatia. Galatia pasalnya yang pertama, saya akan membaca ayat-ayat, tidak seluruhnya, hanya beberapa saja. Dan juga dalam khotbah ini tentu saja bukan dalam pendalaman yang dalam, tetapi secara praktis kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayannya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dari pasal pertama, ayat pertama, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kemudian saudara sekalian kita lihat dari ayat ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan pada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kemudian sudah sekian ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia,
maka aku bukanlah hamba Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Saudara, bulan Juni yang lalu ada satu pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari Pendeta Stephen Tong. Beliau adalah dosen saya. Dan tanpa basa-basi, beliau berkata seperti ini, memanggil saya, "Bubi, engkau sekarang sedang hidup untuk diri sendiri atau masih hidup?" Perhatikan, sedang hidup untuk diri sendiri atau masih hidup untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Saya kaget, saudara sekalian. Tiba-tiba mendapatkan telepon yang seperti itu. Dilanjutkan kalimat berikutnya. "Saya mau bicara dengan Bubi. Memang tidak enak, tapi you harus dengar." Wow, lebih kaget lagi. Dan saudara, enggak tedeng aling-aling, 40 menit saya diceramahin, diajar, ditantang. Saudara sekalian, pada waktu beliau berkata dengan kalimat yang begitu mengagetkan, saudara, yang saya jawab dengan pembenaran diri, "Saya sudah emeritus, Pak Tong." Ya. "Mana soal emeritus?" Dan seterusnya, saudara tahu kira-kira apa jawabannya ya. Nah, tapi saudara sekalian, saya harus mengaku dengan jujur dan termasuk istri saya, kalimat-kalimat itu menggelisahkan, kalau pakai istilah yang keren pada hari ini, menggelisahkan saya. Menusuk dalam. Dan segera kemudian saya ingat, saudara sekalian, apa yang saya khotbahkan sendiri. Kata Tuhan Yesus, "Barang siapa yang mau mengikut aku, melayani aku, ia harus mengikut aku." Kata itu, saudara sekalian, bagi saya sangat berarti dan memang saya khotbahkan. Barang siapa yang mau melayani aku, ia harus mengikut aku. Melayani adalah suatu keinginan yang baik, tetapi kalau mau melayani diikuti dengan kata mengikut aku, bentuk kata kerjanya adalah imperatif. Kata perintah. Artinya, bukan melayani semaunya apa yang kita mau lakukan, tetapi mengikut Dia. Dan tidak ada pilihan yang lain. Yang kita tahu bersama itu berarti, saudara sekalian, di sana mengandung pemahaman yaitu ketaatan sampai mati. Mengandung pemahaman mengikut Yesus itu artinya memikul salib, penyangkalan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya bersyukur saya ditegur, mengingatkan saudara, bahwa soal melayani Tuhan, saudara sekalian, benar secara organisasi ada batasnya supaya tidak menghalangi generasi yang baru. Tetapi saudara sekalian, melayani Tuhan mengikut Yesus itu adalah lifetime. Seumur hidup yang tidak ada jedahnya, yang tidak dapat ditawar, yang tidak dapat dikatakan, "Oke, saya sudah cukup sampai di sini." No. Setia sampai akhir. Saudara sekalian, dan dengan teguran yang saya terima itu, saudara sekalian, pada waktu saya memikirkan tema yang diberikan pada saya, maka segera terkait dengan jelas, yaitu kehidupan seorang hamba Tuhan yang mencari approval,
mencari kesukaan dan betul-betul menyenangkan hati Allah, itu adalah seumur hidup. Mencari perkenan Allah itu bukan dimulai setelah melayani Tuhan di gereja. Mencari approval dari Tuhan itu bukan sejak kita dipendetakan. Tetapi saudara sekalian, sejak kita menjadi percaya, sama seperti Paulus pada waktu Tuhan menangkap dia, segera berkata, "Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang Kau mau aku perbuat?" Dan itulah lintasan yang dia jalani sampai akhir hidupnya dengan setia. Berarti saudara sekalian, tema untuk mencari kesukaan Allah, seeking approval dari Tuhan, saudara sekalian, itu jelas sekali adalah pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Kita tahu kebenaran ini, tetapi nanti kita akan lihat secara singkat, saudara sekalian, betapa tidak mudahnya untuk kita mengatakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tema ini bagi saya, saudara sekalian, menyangkut dua hal yang penting, bukan saja bagi pendeta, tapi bagi setiap orang percaya. Walaupun ini adalah event pemendetaan. Yang pertama, saudara sekalian, tema ini bagi saya sesuai dengan ayat Galatia 1 ayat 10, itu adalah berbicara tentang reason to live. Berbicara, saudara sekalian, tentang the reason for living. Apa dasarnya, apa yang menjadi pijakan, apa yang menjadi dorongan kita untuk hidup. Yang jelas dalam konteks pelayanan itu. Dan yang kedua, saudara sekalian, tema ini bagi saya itu adalah menunjukkan, yaitu the goal of life. Bagi setiap orang yang percaya, the goal of living. Bagaimana, saudara sekalian, dasar kehidupan kita dan apa yang menjadi tujuan kita. Tatkala kita berkata saya mau melayani Tuhan, mulai daripada saya percaya kepada Tuhan, itu berarti kita harus set satu goal. Menetapkan satu goal. Dan goal itu yang sekarang kita bicarakan di sini adalah untuk mencari kesukaan Allah. Suatu goal yang memang jelas tidak mudah, tapi jelas juga mempunyai dasar yang kokoh daripada kebenaran Alkitab. Saudara, kita lihat di sini tanpa detail dan bukan tempatnya untuk secara detail, Paulus, saudara sekalian, menggunakan kata untuk menyenangkan, untuk approval dari Tuhan, saudara sekalian, di dalam surat-suratnya dengan beberapa kata yang berbeda, paling tidak didominasi dengan dua kata. Tetapi dengan pengertian yang sama, kita bisa sebutkan demikian, yaitu, saudara sekalian, yang menunjukkan tentang apa artinya berkenan, yaitu yang acceptable, yang dapat diterima, yang memuaskan, well pleasing. Kata-kata itu berulang kali, saudara sekalian, dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan atau mengajar tentang bagaimana kehidupan keseharian sebagai orang percaya plus bagaimana pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita bisa melihat, saudara sekalian, secara sederhana kata berkenan itu. Bukankah, saudara sekalian, sebagai dasarnya Paulus sudah mengatakan, yaitu demi kemurahan Allah. Untuk apa? Mempersembahkan persembahan yang berkenan. Demi kemurahan Allah. Mempersembahkan persembahan yang berkenan, yaitu dalam diri kita. Itu menjadi suatu reason
Sebab saudara sekalian, yaitu kemurahan Allah yang datang mencari dan menyelamatkan kita. Kemurahan Allah yang telah mengubah kita sebagai orang-orang yang dibawa murka Allah, berubah menjadi orang-orang yang dikasihani, yang mendapat belas kasihan Allah. Orang-orang yang sebenarnya mendapatkan upah dosa adalah maut, sekarang telah menjadi anak-anak Tuhan yang boleh beroleh hidup yang kekal. Dan dengan reason itulah saudara sekalian jelas Roma pasal 12 ayat kedua segera diikuti untuk bagaimana tujuan hidup apapun yang kita lakukan di sana, yaitu mencari yang berkenan kepada Allah. Nah, disitulah saudara sekalian kita melihat jelas sekali anugerah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Disitulah sebagai suatu dorongan bagi kita. Mengapa kita melayani? Mengapa kita hidup mencari perkenan Allah? Karena terlalu ajaib, terlalu luar biasa kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Jangan pernah lupa itu. Biasanya semakin kita bertumbuh, kita mulai semakin lupa tentang anugerah daripada Tuhan yang demikian. Saudara sekalian, dengan goal yang mengerti kehendak Allah, yaitu untuk berkenan kepada Dia. Namun saudara sekalian, ayat ini bukan berarti, perhatikan saudara sekalian, bukan berarti pelayanan kita, kehidupan kita adalah pelayanan yang tidak menyenangkan manusia. Jangan ekstrim. Dalam arti saudara sekalian, menyenangkan manusia yang seperti Paulus pun katakan, yaitu melalui suatu kehidupan yang setia, yang benar, yang berintegritas untuk berkenan kepada Allah dalam memberitakan kabar baik. Demi apa? Yaitu bukan demi sendiri. Menyenangkan hati manusia, menyenangkan banyak orang. Paulus berkata dengan jelas, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi demi keselamatan mereka. Bukan karena ada maksud-maksud yang tersembunyi. Itu jelas sudah sekalian kita bisa melihat bagaimana Paulus menyebutkan hal itu. Kalau kita lihat 2 ayat saja saudara sekalian dari Korintus. Di sana Paulus mengatakan 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Menyebutkan di sana, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah. Ya, dia menjadi sungguh-sungguh seperti apa itu? Dalam ayat 23, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Paulus benar-benar rela menjadi apa saja untuk dapat memenangkan orang. Di sana dia memposisikan dirinya dengan jelas yang untuk bisa menyenangkan orang lain, tapi bukan dalam tujuan bagi diri sendiri. Yang diikuti sudah sekian 1 Korintus 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang. Perhatikan sudah sekalian itu. Seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Tapi perhatikan selanjutnya, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi sekali lagi saudara sekalian, di sini kita lihat hamba Tuhan saudara sekalian jelas di sini adalah bukan berarti tidak boleh menyenangkan orang. Menyenangkan orang jelas, tetapi apa? Tujuan akhirnya adalah untuk dapat menyenangkan hati Allah. Karena bukan untuk diri, tetapi adalah demi kemuliaan Tuhan.
Pada hari ini saudara sekalian, kalau dalam konteks Galatia kita bisa menyebutkan ada hamba-hamba Tuhan, saudara sekalian, kalau menyebut diri sebagai hamba Tuhan, yaitu sama seperti di Galatia, karena untuk menyenangkan manusia memutarbalikkan Injil, memodifikasi Injil dengan janji-janji yang manis, menyenangkan hati manusia, enak didengar, yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jangan jadi hamba Tuhan yang memutarbalikkan Injil demi kepentingan diri. Tantangan bagi rekan-rekan sepelayanan yang akan dipendetakan. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, yang yakin panggilan ini bukan oleh karena sinode GKY, tetapi adalah panggilan Allah. Menerima panggilan ini dari Allah dan menerima Injil dari Tuhan. Untuk apa? Untuk diberitakan. Jangan putar balikan itu demi kepentingan sendiri. Jangan khotbahkan khotbah-khotbah yang hanya untuk menyenangkan orang, yang akhirnya untuk diri sendiri. Memang saudara sekalian, ada kalanya berita yang keras tidak menyenangkan orang lain. Tapi itulah harga yang harus dibayar. Bukan menjadi suatu alasan untuk kemudian kita menyenangkan hati manusia. Di sini kembali saudara sekalian menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan yang akan ditabiskan. Apakah mencari kepentingan diri sendiri melalui mencari kesukaan manusia? Saya mendengar satu khotbah dari Amerika Serikat yang kira-kira berbunyi demikian. Gak mungkin, ini umum, gak mungkin kita menyenangkan semua orang. Itu biasa kita dengarkan. Hamba Tuhan mana boleh menyenangkan semua orang. Pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Nah, justru dia mengatakan justru karena itulah fokus kita adalah menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan hati manusia. Dan dia tekankan yang bagi saya sederhana tapi tajam, saudara sekalian. Kita diperhadapkan dengan Allah yang satu, yang tidak pernah berubah, dengan manusia yang banyak, yang penuh perubahan, hari ini lain, besok lain. Dan lalu alangkah bodohnya kita memilih yang terus berubah-ubah. Kita mau menyenangkan mereka yang terus berubah-ubah dan tidak menentu. Dan meninggalkan dan tidak menyukakan hati Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Bukankah itu satu kebodohan? Kalau kita memilih seperti demikian. Memilih saudara sekalian menyukakan hati manusia, saudara sekalian, itu jelas. Cepat atau lambat saudara akan gagal. Saudara akan kecewa. Kalau saudara sampai tidak kecewa, itu berarti saudara lebih lagi mengorbankan diri bagi kesukaan manusia. Dan mengorbankan panggilan saudara sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau mencari approval dari Tuhan, approval of God, maka saudara sekalian tidak akan pernah gagal. Karena dia janji firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah tinggalkan untuk hambanya, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul hanya mencari approval of God. Benar-benar mau mengikuti Yesus sebagai harga yang mahal pun, namun tetap dalam tujuan untuk mencari kesukaan Allah. Saudara sekalian, pada bagian akhir ini saudara, saya dengan singkat mau menyatakan, yaitu bahwa dalam pemilihan kita saudara sekalian tentang
menyukakan hati Allah dan menyukakan hati manusia, saudara. Saya tergoda dengan perkataan yang populer, yaitu perkataan daripada John Calvin yang mengatakan human mind, human heart, terjemahan yang lain, is the factory of idols. Sifat manusia, kedagingan kita, oke. Natur kita, mind kita, pikiran kita adalah pabrik berhala. Kalimat itu keras sekali, saudara sekalian. Saudara, saya membaca bukan dari kutipan, saya membaca langsung dari buku Calvin Institusi. Mempelajari itu memang dalam konteks, pada waktu itu ada konteks tertentu, saudara tahu itu, saya tidak ungkit itu. Tapi jelas saudara sekalian di sana dia mengatakan, yaitu bahwa di dalam sifat kita, sekali lagi saudara sekalian, pabrik. Berarti saudara sekalian memproduksi terus berhala-berhala. Itu tantangan bagi kita semua, bagi rekan-rekan sepelayanan ini. Hati-hati dalam pelayanan, kita berbuah bagi Tuhan atau kita jadi pabrik berhala. Saya merenungkan bagian itu saudara sekalian, lalu kemudian saya tergoda saudara sekalian dengan percakapan melalui seorang agen atau CEO daripada salah satu brand mobil yang mengatakan mobil ini baik dan seterusnya, dirancang dengan baik. Oke. Lalu kemudian ada orang yang berserta saya bertanya, spare parts-nya bagaimana kira-kira ya? Oh, kami produksi, spare parts-nya pun kami siapkan. Jangan khawatir. Waktu saya mempersiapkan ini saya ingat saudara sekalian, kalau human nature, mind kita itu pabrik daripada berhala, maka pada saat yang sama pasti ada spare parts-nya. Kita memproduksi spare parts-nya. Apa itu spare parts-nya? Kalau kita mau menciptakan berhala, menghasilkan berhala, spare parts-nya itu adalah pembenaran diri untuk menutupi topeng dengan topeng-topeng rohani yang sebenarnya mencari kesukaan manusia. Bukankah itu gaya dari para orang Farisi yang selalu mau membenarkan diri? Tahu pada kebenaran yang sebenarnya harus menyukakan hati Allah, tetapi saudara sekalian mencari berbagai macam alasan, memproduksi spare parts. Untuk apa? Untuk membela diri. Enggak, saya ini setia, saya ini bukan mata duitan, saya tidak apa-apa. Pembenaran diri, saya rohaniwan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, kita perlu untuk hati-hati dalam hal yang seperti ini. Mengapa saudara sekalian? Oleh karena kalau dikatakan bahwa kita ini sebagai pabrik daripada berhala-berhala, maka saudara sekalian di balik berhala itu, menurut para seorang ahli berkata, di balik berhala itu yang kita produksi adalah aku yang lama. Si aku. Jadi apa itu berhala? Saudara sekalian, tidak perlu saya jabarkan, saudara bisa tahu semua. Dalam segala kepentingan kita, termasuk keluarga kita pun, kita bisa pembenaran diri dengan tanggung jawab. Oke. Tapi kita tahu apa sebenarnya. Tuhan menyelidiki hati. Kita punya berhala, yaitu keinginan-keinginan kita untuk hidup yang lebih nyaman. Oke, tidak ada masalah dengan hidup nyaman, tetapi jangan jadikan itu berhala. Sehingga menyukakan orang lain untuk apa? Untuk menciptakan berhala-berhala kita, mewujudkan berhala-berhala kita. Yang tidak lain, disitulah kita lihat satu peperangan antara kejujuran, integritas, dengan keserakahan dan ketamakan. Tantangan bagi kita semua, dan secara khusus bagi rekan-rekan sepelayanan, dalam kita melayani dan hidup bagi Tuhan dengan goal yang jelas. Hati-hati.
kita berada antara kejujuran, tapi di sana kita mengalami yaitu tantangan-tantangan untuk tidak setia dan lebih memenuhi pada keinginan kita sendiri. Saudara, maka pada akhirnya saya akan menutup khotbah ini, saudara, yang menjadi tantangan bagi kita semua, saudara. Saya mengambil daripada bagian firman Tuhan saya minta maaf sebentar. Dari 2 Korintus pasal yang 5 ayat 9. 2 Korintus 5 ayat 9 sebagai penutup dari khotbah saya ini. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan, sebab itu, ya, di tengah-tengah tantangan, juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, luar biasa, ini totalitas yang dimaksudkan dari awal, persembahan diri yang sampai akhir. Baik di luar rumah, jelas sekali kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Artinya sampai pada kekekalan, saudara sekalian, supaya kami berkenan kepadanya. Mengapa, saudara sekalian? Karena sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ingatlah itu. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Perhatikan, saudara sekalian, di sini dikatakan, yaitu karena kita apa? Karena kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Tantangan bagi kita, saudara. Kalau pengadilan itu akan berlangsung besok, apa yang saudara akan lakukan? Masih mau mencari kesukaan manusia? Masih mau memproduksi berhala, keinginan, ketamakan? Kalau bulan depan, saudara sekalian, kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus, Dia akan mengadili kita dan yang tahu sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita akan lakukan? Seorang majelis gereja baru-baru ini bicara kepada saya. Dia mendapat serangan penyakit yang dia tidak duga. Pada waktu itu yang dia ingat pertama adalah, sertifikat tanah, rekening bank belum diatur. Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak saya? Mereka tidak tahu. Saya harus menyampaikan ini kepada mereka, tapi dia tidak bisa bicara. Tapi akhirnya dia bersaksi kepada saya, saudara sekalian, dia bilang, di titik itulah saya menyerah. Saya menyerah total, dan ada damai yang luar biasa yang memenuhi hati saya. Saudara sekalian, pada waktu kita akan berhadapan dengan situasi seperti itu, apa yang kita pikir? Masih mencari kesukaan orang untuk kepentingan diri? Saya percaya rekan-rekan sepelayanan akan konsisten mulai dari saat ini dan seterusnya, dan kita semua juga, yaitu seeking the approval of God until we die, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan keharuan Tuhan kami berseru kepadamu. Tolong dan kasihani kami Tuhan.
Layak kami berhadapan dengan pengadilan-Mu Tuhan. Yaitu Engkau yang tahu detil yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang menjadi pabrik berhala-berhala. Yang begitu sering kami tutupi dengan pembenaran diri dan alasan-alasan yang sepertinya Alkitabiah. Tuhan kasihani kami. Kami berdoa bersama-sama dengan rekan-rekan yang akan diteguhkan dan ditahbiskan. Mari kami jadikan kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang dalam seluruh hidup kami melayani Tuhan, mengikut Tuhan dalam ketaatan, dan seeking the approval of God. Tolong kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memasuki bersama upacara peneguhan dan penahbisan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Sinode GKY Pendeta Yohanes Adri Hartopo dan juga Sekretaris Umum Sinode GKY Pendeta Gunawan Tanu. Sekretaris Umum Pendeta Gunawan Tanu akan membacakan surat ketetapan peneguhan. Surat ketetapan nomor 654 strip miring BPMS GKY 7 Romawi strip miring 10 tahun 2023. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus tentang peneguhan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dengan ini memperhatikan. Membaca surat permohonan dari GKY Jemaat Citra Garden dan Tata Gereja Kristus Yesus tentang peningkatan jenjang rohaniwan Sinode Gereja Kristus Yesus. Menimbang laporan dari tim SDM Sinode Gereja Kristus Yesus yang menyatakan telah memanggil dan mengadakan ujian peremptoar calon pendeta Sinode GKY pada tanggal 17 Mei 2023 yang bersangkutan telah lulus dan memenuhi syarat untuk diteguhkan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Mengingat hasil rapat BPMS GKY pada tanggal 27 Juni 2023 tentang disetujui peningkatan status pendeta Immanuel Agus Handoko menjadi pendeta Sinode GKY. BPMS GKY telah mewartakan 2 minggu berturut-turut pada tanggal 3 September 2023 sampai dengan 10 September 2023 tentang peneguhan pendeta dan tidak ada sanggahan. Maka dengan ini memutuskan dan menetapkan pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono diteguhkan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus pada Senin 23 Oktober 2023 pukul 18.30 bertempat di GKY Mangga Besar, dilayani oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Demikian surat ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya. Ditandatangani oleh Ketua Umum Pendeta Yohanes Adri Hartopo dan Sekretaris Umum Pendeta Gunawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berhimpun dan kita datang di hadapan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah untuk kita menyelenggarakan peneguhan Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono ke dalam jabatan Pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Saudara Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono sebelumnya sudah pernah ditabiskan sebagai pendeta di gereja atau di sinode lain, dan untuk menjadi pendeta Sinode GKY maka perlu dilakukan peneguhan.
Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono dipersilakan untuk maju ke depan. Dengarkanlah beberapa teks firman Tuhan yang perlu untuk diingat kembali dan diperhatikan dengan baik oleh orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendeta. Efesus 4 ayat 11 dan 12, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran. Dan tentunya seorang pendeta juga harus selalu ingat amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Beberapa teks firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa seorang pendeta adalah seorang yang dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Seorang pendeta dipanggil untuk memberitakan firman Allah serta melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Seorang pendeta adalah seorang gembala dan seorang pengajar. Seorang yang berbagi suka dan duka dengan jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, menolong yang sakit dan yang susah, serta mencari yang terhilang dan tersesat. Dialah Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono. Dan setelah saya ajukan pertanyaan ini, silakan saudara menjawabnya. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani sebagai pendeta? Yang kedua, apakah saudara menerima perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai firman Allah yang diilhamkan? Yang ketiga, apakah saudara berjanji akan melakukan tugas dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, apakah saudara menerima tata gereja Kristus Yesus sebagai pegangan pemerintahan dalam kesatuan gereja Kristus Yesus? Apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hati saya. Sekarang saya mempersilakan Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono untuk membacakan ikrar janji jabatan. Hari ini Allah memanggil dan meneguhkan saya ke dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima jabatan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad dan berjanji sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus yang dianugerahkannya kepada saya untuk pertama, setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. 2. Menaati tata gereja Kristus Yesus sebagai pedoman pelayanan. 3. Menjadi teladan dalam doa, kebenaran dan kebajikan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin Gereja. 4. Bekerja sama sehati sepikir dengan segenap rohaniwan, majelis,
aktivis dan jemaat gereja. 5. Mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam tubuh Gereja Kristus Yesus. 6. Berdedikasi penuh demi tercapainya visi dan misi Gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan jawaban dan ikrar janji jabatan saudara, maka saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan saudara ke dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono dipersilakan untuk berlutut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama akan masuk di dalam doa. Pendeta Immanuel Agus Handoko Sudarsono, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan Pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang telah memanggil saudara ke dalam pekerjaan yang suci ini terus menerangi, memenuhi, dan menguatkan saudara dengan roh-Nya, supaya saudara dapat terus melakukan tugas dengan setia dan baik. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan saudara sebagai seorang pendeta, sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Dipersilakan bangkit berdiri. Mengundang istri Pendeta Immanuel untuk boleh maju ke depan mendampingi Pendeta Immanuel. Kita akan menyaksikan bersama pemakaian tanda kependetaan. Pemakaian tanda kependetaan stola. Gembalakanlah domba-domba Tuhan dengan penuh kasih dan setia. Penyerahan Alkitab. Beritakanlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Kita juga akan menyaksikan penyerahan alat-alat sakramen. Penyerahan alat sakramen baptisan kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Penyerahan alat sakramen perjamuan kudus. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pemberian surat atau akta kependetaan. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Pendeta Immanuel dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk bersama dengan pasangan, dan Sekretaris Umum Sinode GKY Pendeta Gunawan Tanu akan membacakan surat ketetapan penahbisan. Surat ketetapan nomor 653 strip miring BPMS GKY 7 Romawi strip miring 10 Romawi 2023. Badan Pekerja Sinode Gereja Kristus Yesus tentang penahbisan Pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dengan ini memperhatikan
Membaca surat permohonan dari GKY Jemaat Pluit, GKY Jemaat Sunter, GKY Jemaat Greenfield, GKY Jemaat Makassar, GKY Jemaat Kelapa Gading, dan Yayasan Amanat Agung Indonesia, dan Tata Gereja Kristus Yesus tentang peningkatan jenjang rohaniwan Sinode Gereja Kristus Yesus. Menimbang laporan dari tim SDM Sinode Gereja Kristus Yesus yang menyatakan telah memanggil dan mengadakan ujian peremptoar calon pendeta Sinode GKY pada tanggal 16, 17, dan 19 Mei 2023 yang bersangkutan telah lulus dan memenuhi syarat untuk ditabiskan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Mengingat hasil rapat BPMS GKY pada tanggal 27 Juni 2023 tentang disetujui peningkatan status 8 orang penatua khusus Sinode GKY menjadi pendeta Sinode GKY. BPMS GKY telah mewartakan 2 minggu berturut-turut pada tanggal 3 September sampai dengan 10 September 2023 tentang pentabisan pendeta dan tidak ada sanggahan. Maka dengan ini memutuskan dan menetapkan: 1. Penatua khusus Abadi. 2. Penatua khusus Daniel. 3. Penatua khusus Fuxen. 4. Penatua khusus Nathanael Domingus Bagus Jaka Pratama. 5. Penatua khusus Oki Chandra. 6. Penatua khusus Sadra Suwita Lewi. 7. Penatua khusus Surif. 8. Penatua khusus Suwardi Raifok ditabiskan menjadi pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus pada tanggal 23 Oktober 2023, Senin, tanggal waktu 18.30 bertempat di GKY Jemaat Mangga Besar, dilayani oleh Pendeta Yones Ardi Hartopo. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya. Ditandatangani oleh Ketua Sinode Pendeta Yones Ardi Hartopo dan Sekretaris Umum Pendeta Gunawan. Kepada ke-8 penatua khusus yang akan ditabiskan, silakan maju ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelenggarakan penabisan beberapa penatua khusus ke dalam jabatan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus, yakni penatua khusus Abadi, penatua khusus Daniel, penatua khusus Nathanael Domingus Bagus Jaka Pratama, penatua khusus Suwardi Raifok, penatua khusus Fuxen, penatua khusus Oki Chandra, penatua khusus Sadrak Suwita Lewi, dan penatua khusus Surif. Rekan-rekan penatua khusus yang akan ditabiskan dan jemaat yang hadir di sini, dengarkanlah beberapa bagian firman Tuhan yang sangat perlu diperhatikan oleh orang-orang yang khususnya dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi panggilan untuk seorang pendeta adalah panggilan untuk menjadi seorang gembala dan seorang pengajar, tetapi terlebih lagi di sini yang penting adalah bagaimana gembala dan pengajar ini sungguh memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 28. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Panggilan untuk sungguh-sungguh menjaga seluruh kawanan ditetapkan oleh Roh Kudus sendiri, jabatan ini, panggilan ini. Dan yang penting di sini adalah jemaat Allah ini adalah jemaat yang diperoleh dengan darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Maka sungguh layak untuk dilayani dengan kita memberikan komitmen yang sungguh di dalam pelayanan kita sebagai seorang pendeta. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan padamu melalui nubuat,
dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Setiap kita diberikan karunia, bisa lebih dari satu. Dan kita percaya Tuhan yang memberikan karunia adalah Tuhan yang tahu yang terbaik. Maka dia memberikan, pemberiannya adalah pemberian yang terbaik. Biar setiap saudara dengan segala kelebihan dalam talenta dan karunia yang Tuhan berikan, saudara sungguh-sungguh memakai itu untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan saudara sebagai seorang pendeta. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran. Seorang pendeta adalah seorang pengajar kebenaran, seorang pemberita firman Allah. Dan panggilan di sini adalah panggilan itu memberikan yang terbaik di dalam tugas yang begitu penting ini. Dan dalam panggilan ini, seorang pendeta dipanggil untuk tidak usah malu, tetapi terus betul-betul dengan keberanian memberitakan kebenaran itu. Dan yang terakhir, selalu ingat amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28, 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Panggilan amanat agung, panggilan untuk menjadikan semua bangsa murid. Biarlah saudara-saudara selalu ingat amanat agung, amanat yang penting ini dari Tuhan kita, Kepala Gereja kita. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada para pendeta khusus yang akan ditabiskan. Dan setelah selesai saya bertanya, jawablah secara bersama-sama. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani sebagai pendeta? Yang kedua, apakah saudara-saudara menerima kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah yang diilhamkan? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan melakukan tugas dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, apakah saudara-saudara menerima tata gereja Kristus Yesus sebagai pegangan pemerintahan dalam kesatuan gereja Kristus Yesus? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati saya. Sekarang saya persilakan para pendeta khusus yang akan ditabiskan untuk membacakan ikrar janji jabatan secara bersama-sama. Hari ini Allah memanggil dan menabiskan saya ke dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Maka dengan sukacita saya menerima jabatan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad dan berjanji sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus yang dianugerahkannya kepada saya untuk 1. Setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. 2. Menaati tata gereja Kristus Yesus sebagai pedoman pelayanan. 3. Menjadi teladan dalam doa, kebenaran dan kebajikan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Sang Pemimpin Gereja. 4. Bekerja sama sehati sekir dengan segenap rohaniwan, majelis, aktivis, dan jemaat gereja. 5. Mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam tubuh gereja Kristus Yesus. 6. Berdedikasi penuh demi tercapainya visi dan misi gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan jawaban dan janji ikrar jabatan saudara-saudara, maka kami bersama para pendeta penapis akan menapis,kan saudara-saudara dalam jabatan sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Saudara-saudara dipersilakan untuk berlutut, dan saya mengundang para pendeta untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas saudara-saudara yang ditapiskan.
Jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendoakan para pendeta, para calon pendeta yang akan ditabiskan ini, dan supaya betul-betul berkat anugerah dari Tuhan sungguh dicurahkan atas mereka. Para pendeta, mari kita sama-sama tumpangkan tangan untuk mereka. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami menabiskan saudara-saudara ke dalam jabatan pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang memanggil saudara-saudara untuk pekerjaan yang suci ini sungguh menerangi, sungguh memberikan kuasa dengan roh-Nya, sungguh memimpin saudara-saudara di dalam tugas pekerjaan suci yang dipercayakan ini. Kiranya Allah Tritunggal sungguh dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan pelayanan saudara sebagai seorang pendeta. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan bangkit berdiri. Mengundang istri pendeta yang baru ditabiskan untuk boleh maju ke depan mendampingi. Kita akan menyaksikan pemakaian tanda kependetaan kepada para pendeta yang baru ditahbiskan. Pemakaian tanda kependetaan stola. Gembalakanlah domba-domba Tuhan dengan penuh kasih dan setia. Penyerahan Alkitab. Beritakanlah Injil Yesus Kristus berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Sebagai pendeta akan melayani jemaat di dalam sakramen, dan kita akan menyaksikan bagaimana kepercayaan yang Tuhan berikan untuk melayani sakramen bagi umat Tuhan diwujudkan, dilambangkan melalui penyerahan alat-alat sakramen berikut ini. Penyerahan alat sakramen baptisan kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Penyerahan alat sakramen perjamuan kudus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
pemberian surat atau akta kependetaan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Para pendeta penabis dipersilahkan untuk mundur, mengundang para istri pendeta yang ditabiskan untuk maju mendampingi, juga mengundang pendeta Immanuel beserta dengan istri untuk maju ke depan. Mengundang para ketua atau wakil dari majelis dan yayasan beserta pasangan untuk boleh maju ke depan untuk menyematkan PIN Sinode GKY. Bapak Hardi Priyatna dan didampingi Ibu Sarina, Bapak Hendra Melvin didampingi Ibu Mulyawati Prayugo, Bapak Antoni Budiman didampingi Ibu Siana Tenggara, Bapak Cornelius Husin didampingi Ibu Filia Selitio, Bapak Wijaya Tanius didampingi Ibu Veronica Wijaya, Bapak Ardi didampingi Ibu Yusrini, Bapak Joni Pasik didampingi Ibu Yesi, Bapak Jamie Gautama didampingi Ibu Syuri Charles, dan Bapak O. Henry Husin didampingi Ibu Ellen Christina. Para ketua atau wakil dari majelis dan yayasan dipersilahkan untuk menyematkan PIN Sinode GKY sebagai apresiasi dan kenang-kenangan menjadi bagian dalam pelayanan Sinode Gereja Kristus Yesus. Ibu dari ketua atau wakil majelis dan juga ketua yayasan dipersilahkan untuk memberikan karangan bunga kepada istri pendeta yang baru ditabiskan. Terima kasih kepada ketua atau wakil dari majelis dan yayasan, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Para pendeta yang baru saja diteguhkan dan atau ditabiskan, kasihilah Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan yang baik bagi segala orang beriman dengan perkataan dan perbuatan. Bertekunlah di dalam membaca kitab suci, memberi nasihat dari kebenaran kitab suci, mengajar kitab suci, serta jangan mengabaikan karunia yang diberikan pada saudara-saudara. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan derita selaku hamba Kristus dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan. Setialah sampai akhir. Apabila Gembala Agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan.
Saya sekarang mempersilakan saudara untuk berbalik menghadap kepada jemaat. Para pendeta, rekan-rekan pendeta yang baru diteguhkan atau ditabiskan, inilah jemaat saudara-saudara. Peliharalah dan gembalakanlah domba-domba Tuhan ini dengan penuh kasih dan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah para pendeta yang baru saja diteguhkan atau ditabiskan. Terimalah mereka, dukunglah mereka dalam doa dan dalam kasih. Mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada mereka. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Para pendeta dan istri yang baru diteguhkan dan ditabiskan, dipersilakan untuk ikut bergabung dengan para pendeta penabis untuk berfoto bersama. Demikianlah upacara peneguhan dan penabisan pendeta Sinode GKY telah selesai. Pendeta penabis, pendeta yang diteguhkan dan ditabiskan beserta pasangan dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Shalom semua yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Di dalam momen yang sangat baik ini, saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Nya. Dengan memohon pertolongan Tuhan, saya mau selalu belajar meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita semua. Saya memohon kepada Tuhan, kiranya kasih Tuhan melingkupi dan memampukan saya untuk dapat mengasihi jemaat dengan kasih Tuhan. Saya menyadari bahwa tanggung jawab dan tugas panggilan pelayanan seorang pendeta bukanlah hal yang mudah. Saya mengingat satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat 28, yaitu nasihat dari Rasul Paulus kepada para penatua jemaat Efesus. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dengan hati yang gentar dan berserah kepada Allah Roh Kudus, saya memohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan dari segenap jemaat, agar saya selalu memperhatikan, menjaga diri, yaitu menjaga kehidupan, pelayanan, dan pengajaran saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memperhatikan dan menjaga kawanan umat Allah. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal menolong saya. Menjadi seorang pendeta merupakan sebuah kepercayaan yang besar yang diberikan Tuhan dan gerejanya. Kepada saya yang lemah, yang penuh kekurangan dan dosa ini, Tuhan mempercayakan sebuah kepercayaan yang besar untuk diri saya. Saya bersyukur dan saya berpikir ini adalah sebuah anugerah yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya berharap dengan saya menjadi seorang pendeta, kelak saya dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih efektif dan menjadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Saya berdoa melalui pelayanan saya menjadi seorang pendeta, banyak orang diberkati, banyak orang dibawa kembali kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Saya ucapkan terima kasih kepada majelis, pada gereja, kepada Sinode GKI yang boleh mempercayakan saya menjadi seorang pendeta. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Tolong doakan saya atas anugerah dan kepercayaan Tuhan ini, agar saya bisa mengarahkan diri, berjalan dan melayani untuk semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang empunya pelayanan ini. Sesungguhnya panggilan pelayanan ini adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Karena itu, doakan saya agar saya bisa mempraktekkan hidup dan pelayanan yang berpusatkan pada Tuhan kita Yesus Kristus, menaruh hati dan pikiran Kristus atas hidup dan pelayanan saya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Salam dalam kasih Kristus. Sekitar 19 tahun yang lalu, Tuhan memanggil saya menjadi hamba-Nya. Dan saya boleh menjalani panggilan itu sampai hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan mempercayakan kepada saya untuk menjabat sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari GKI Greenfield dan GKI Pontianak, serta seluruh sahabat yang sudah boleh mendukung saya dan menggoreskan seluruh kisah di dalam hidup saya. Dan tak lupa saya pun juga bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan saya sampai hari ini. Dan biarlah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius mengiring saya untuk menjalani jabatan kependetaan ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah Tuhan yang terus saya layani dan saya tinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ditabiskan ke dalam kependetaan merupakan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Anugerah karena sebetulnya saya tidak layak dan tidak mampu. Tetapi Tuhan yang memanggil, Dialah yang melayakkan, dan Dialah yang selalu menopang. Maka bagi saya, penahbisan ini menjadi konfirmasi panggilan Tuhan yang Ia berikan 20 tahun yang lalu, sewaktu saya pertama kali menyerahkan diri menjadi hamba-Nya. Saya sangat ingin dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana kekal-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya untuk mengemban kepercayaan yang besar ini di dalam anugerah-Nya, di dalam kuasa-Nya. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan kalau hari ini saya ditabiskan menjadi pendeta. Pendeta memiliki panggilan khusus dan mendapat karunia rohani dari Tuhan dan telah menjalani persiapan khusus dalam pembentukan serta diperlengkapi secara teologis untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Kristus Yesus. Pendeta harus bertumbuh bersama jemaat untuk semakin serupa dengan Kristus. Harapan saya sebagai pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus, saya dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya agar jemaat Tuhan memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan Allah Tritunggal.
Saya siap mengembangkan dan terus memperlengkapi diri dalam pengetahuan maupun keterampilan agar dapat menjadi pendeta yang berintegritas. Saya sadar saya tidak dapat melaksanakan pelayanan ini tanpa dukungan dan doa dari jemaat, dari rekan-rekan hamba Tuhan, juga dari Majelis GKI Makassar, dan tentu saja saya butuh pertolongan dari Tuhan. Akhir kata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung pada dasarnya adalah sebuah seminari dengan misi menghasilkan para hamba Tuhan yang melayani baik di gereja maupun di masyarakat. Oleh karena itu, para pendidiknya bukan hanya ahli secara akademis, tetapi juga hamba Tuhan Yesus yang setia melayani. Pentabisan saya sebagai pendeta pada tahun ini jelas memperkuat identitas dan misi sebagai hamba Tuhan. Sebagai pendidik di bidang biblika yang juga adalah hamba Tuhan, saya dipanggil tidak hanya membangun pemahaman yang benar tentang kekristenan berdasarkan Alkitab, tetapi juga membimbing para mahasiswa untuk lebih beriman, lebih kudus, lebih mengasihi, dan lebih terampil melayani. Selain itu, pentabisan saya semakin memperjelas keterhubungan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja, baik secara universal maupun secara lokal. Pelayanan saya tidak boleh terbatas pada dunia akademis saja, tetapi harus dirasakan oleh gereja dan masyarakat. Memikul tugas ini tentu saja tidak mudah karena ketidaksempurnaan saya. Tolong doakan saya untuk beriman seperti Paulus yang berkata, "Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Shalom, puji Tuhan. Selama ini boleh melayani Tuhan di dalam ladang pelayanan yang ada. Pada waktu yang akan datang, boleh melayani Tuhan lebih sungguh lagi, di mana Sinode Gereja Kristus Yesus akan menabiskan sebagai pendeta sinode. Selama ini ada hal-hal yang belum bisa dikerjakan dengan lebih luas karena sebagai guru Injil. Namun, pada waktu yang akan datang setelah ditabiskan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus sebagai pendeta GKI, maka pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan lebih luas lagi, lebih sungguh lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkenan memakai saya pada waktu-waktu yang akan datang, menyatakan kebesaran Tuhan melalui ladang pelayanan GKI yang ada. Terima kasih untuk penabisan yang dilakukan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu yang disayangi Tuhan Yesus Kristus. Oktober 2002 saya sudah ditabiskan menjadi pendeta di Sinode Gereja Kristen Immanuel. Itu berarti 21 tahun lamanya sudah Tuhan memberikan kepercayaan kependetaan kepada saya. Dan saya menyadari bahwa kependetaan itu adalah tugas gerejawi. Tetapi hidup sebagai seorang pendeta itu adalah panggilan yang kaitannya dengan hidup sehari-hari. Itu sebabnya kalau tanggal 23 Oktober 2023 ini saya akan diteguhkan menjadi pendeta di Gereja Kristus Yesus, maka harapan saya adalah kiranya Tuhan yang sudah memanggil dan mempercayakan kepada saya untuk menjadi seorang pendeta dan kemudian akan meneruskan jabatan pendeta ini, kiranya juga Tuhan yang akan memberi kemampuan memelihara dan memimpin saya, sehingga ketika menjalankan tugas sebagai pendeta ini, Tuhan menolong untuk saya memiliki hati nurani yang murni, pemikiran yang clear, yang jernih, yang tulus, dan juga akhirnya bisa dimampukan untuk setia dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu harapan dan kerinduan saya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat kepada para pendeta yang diteguhkan atau ditapiskan pada hari ini. Kita bersyukur setelah melayani dengan setia dan penuh dedikasi selama beberapa tahun di lingkungan Gereja Kristus Yesus, beberapa rohaniwan kita menerima tugas dan jabatan yang baru sebagai pendeta. Sesuai juga dengan tema kebaktian penabisan dan peneguhan pendeta pada hari ini, saudara, biarlah kita berdoa supaya hamba-hambanya yang diteguhkan atau ditabiskan sebagai pendeta ini sungguh betul-betul menyimak, mendengar dengan baik perkataan Paulus di Galatia 1 ayat yang ke-10 yang tadi kita sudah renungkan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita tahu salah satu tantangan besar dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan adalah berkaitan dengan motivasi di dalam melayani. Karena seorang hamba Tuhan pun bisa terjatuh pada fokus lebih melayani diri sendiri daripada sungguh melayani Tuhan dan sesama. Dan kita tahu bahwa jika ada seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, tentu pelayanannya itu tidak akan menjadi berkat, tidak akan efektif. Seperti yang dikatakan oleh Paulus sendiri, sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Paulus tidak ingin menjadi seorang hamba Tuhan yang people pleaser. Paulus pertama-tama dan utamanya adalah seorang hamba Kristus. Maka ambisinya adalah menyenangkan Kristus dan bukan manusia. Dia tetap dengan semangat, giat, dengan berani tetap memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran, sekalipun dia harus menghadapi penderitaannya dan kesediaannya untuk menderita itu, mendukung kebenaran bahwa tujuan dalam kehidupan dan pelayanannya adalah sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Inilah seorang hamba Kristus yang berkomitmen melakukan apa yang sungguh Tuhan mau untuk dia lakukan. Tadi melihat tayangan dari 9 pendeta, ada satu yang wajahnya tidak kelihatan. Mungkin itu melambangkan satu kerinduan, jangan lihat saya, lihat Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kepercayaan melalui jabatan baru yang diberikan, ini tentu juga disertai panggilan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ya, doakan kiranya hamba-hamba Tuhan ini sungguh-sungguh menyatakan kesetiaan dan semangat dan sungguh berfokus untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini saya mewakili BPMS juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan, para pendeta ataupun juga rekan-rekan jemaat yang bersedia untuk menjadi tim penguji ujian peremtoar bagi para calon pendeta waktu itu yang akan ditabiskan atau diteguhkan. Terima kasih rekan-rekan. Ini pertama kali kita mengadakan ujian peremtoar dan tim penguji sudah bekerja dengan sangat baik sekali. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing. Ada 3 tim pembimbing, masing-masing tim itu membimbing 3 pendeta dalam satu periode sampai hari ini kemudian bisa diteguhkan atau ditabiskan. Terima kasih untuk rekan-rekan pendeta ataupun juga yang bukan pendeta, tetapi mereka memberikan dedikasi yang sungguh untuk masuk dalam tim penguji ujian peremtoar ini maupun juga tim pembimbing. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Juga mewakili BPMS, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari gereja atau sinode atau STT yang diwakili oleh beberapa pendeta ataupun mungkin beberapa rekan
yang bukan pendeta, mewakili Sinode Gereja Pemberita Injil, mewakili Gereja Kristen Kebenaran Raja Wali, mewakili Sinode Gereja Kristus, mewakili STT Reform Indonesia, yang mewakili STT Saat Malang, yang mewakili Lembaga Alkitab Indonesia, yang mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Jabar, yang mewakili Gereja Reform Injili Indonesia, yang mewakili Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, yang mewakili GKPKR Gedong, yang mewakili Gereja Kristen Karunia, dan mungkin ada beberapa gereja atau sinode lain yang belum tercatat yang sudah memberikan dukungan baik melalui email, melalui surat, melalui karangan bunga maupun juga melalui persembahan kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara-saudara, dan terima kasih untuk kehadiran di dalam acara kebaktian peneguhan dan penabisan pendeta pada hari ini. Kiranya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Tuhan berkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang memimpin kebaktian penabisan dan peneguhan pendeta Sinode GKY. Kita merangkum acara kita dengan ucapan syukur dan kita bertekad untuk memuliakan nama Tuhan seumur hidup kita, dan kita taat kepada perintah Tuhan sampai ke ujung bumi. Saya undang jemaat berdiri, kita jadikan lagu ini sebagai tekad kita. Sampai ke ujung bumi, kita ingin menjadi saksi Tuhan. Utuslah aku jadi saksimu. Mari jemaat yang disayangi oleh Tuhan, arahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Dia. Arahkan diri kita kepada Dia, dan pulanglah dengan kerinduan untuk terus mengutamakan, menyukakan Allah lebih daripada apapun. Arahkan diri kita kepada Dia untuk menyukakan Dia sebagai reason dan goal dari hidup kita. Arahkan diri kita kepada Tuhan dan pulanglah di dalam damai sejahtera-Nya,
siap menjadi saksi yang memuliakan Dia dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.